anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam kajian tentang syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian kedua, merupakan kajian hadis dari bab Sifatil Jannah wan Nar dalam kitab Sahih Bukhari, tentang pembahasan surga dan neraka. Dan pada kesempatan sore hari ini kita masuk di hadis-hadis tentang syafaat. Hadis syafaat yang akan kita bahas sekarang adalah hadis syafaat yang bisa disebut hadis yang pokoknya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan manusia kelak pada hari kiamat. Ini dalam riwayat lain nanti diketahui mengumpulkan di sini di alam mahsyar atau di alam mauqif. Ya. Alam mahsyar, alam mauqif itu satu tempat di mana dikumpulkan semua manusia. Lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Qul innal awwalin wal akhirin lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua manusia dari generasi paling awal sampai generasi paling akhir itu semuanya akan dikumpulkan di satu tempat, di satu waktu yang sudah ditentukan. Tempat itu biasa disebut padang mahsyar atau padang mauqif, yaitu sesudah dibangkitkan manusia, sesudah kiamat dibangkitkan lalu dikumpulkan di satu tempat. Tempat tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hajj, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi yang baru lagi, bukan bumi yang sudah dihancurkan. Langitnya juga langit yang baru lagi, bukan langit yang sudah dihancurkan. Buminya itu dijelaskan di dalam surat Toha, la tara fiha iwajaw wala amta. Lurus, tidak ada dataran tinggi, bukit, gunung, tidak ada lembah, ya, teu aya tongoh, teu aya lebak, lurus saja. Dalam hadis disebut fi ardin naqiyah, satu tanah yang bersih putih. Dan pada saat itu, ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, didekatkan matahari, ya. Matahari sangat dekat, jaraknya kurang lebih 3 mil. 3 mil berarti 5 kilo, ya. Kalau dari situ Aksan mungkin ke Perapatan 5, ya, 5 kilo itu, atau kurang lebih ke mana itu, ya, Batu Nunggal kalau dari sini. Jadi jarak matahari sangat dekat, dan dengan kondisi seperti itu semua orang berkeringat seukuran dosanya. Orang yang berdosa itu keringatnya sampai menenggelamkan dirinya, dan jauhnya sampai 70 depa. Ya, kalau satu depanya 1 meter atau 2 meter lah, ya, berarti kurang lebih 140 meter. Sabaraha kubiknya lebih sabaraha hektar itu jaraknya. Dalamnya itu membuat dia bisa tenggelam, dan jauhnya sampai 70 depa. Nah, dalam kondisi seperti itu, fayaqulun, mereka berkata, lawis tasfa'na ala rabbina, seandainya saja kita mencari pertolongan
mencari syafaat. Syafaat kemarin dibahas mencari yang genap, ya, penolong. Jadi kan kalau kita sendirian itu ganjil. Kalau kita butuh pertolongan orang lain berarti butuh genap. Seandainya kita cari siapa saja yang bisa menolong kita di hadapan Rabb kita, hatta yurihana min makanina, sehingga dia menenangkan kita di tempat kita ini, yaitu di padang mahsyar. Ini nanti dicatat oleh para ulama, syafaat yang pertama untuk manusia, bahkan semua manusia termasuk orang kafir, ya, itu adalah syafaat ketika di padang mahsyar ini. Ketika awal kebangkitan, ketika mereka kepanasan, ketika mereka ada banyak yang tenggelam. Nah, disinilah mereka mencari syafaat, dan Nabi memberikan syafaat pertama di sini. Ini kan belum masuk babak dihisab, belum, ya, belum masuk timbangan amal, belum masuk surga neraka, belum lewat sirat, jembatan, ya, jembatan yang di atas neraka jahanam, belum. Jadi di awal situasi kiamat saja ini sudah butuh syafaat, belum masuk neraka ini. Fayatuna Adam, lalu mereka kemudian mendatangi Adam, manusia yang mencari syafaat ini. Tentunya mereka yang memang kesusahan, kan nanti ada dikecualikan kan, kurang lebih 14 orang, meski di hadisnya terkenalnya 7 yang akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan, di antaranya imam yang adil, ya, pemuda yang pertumbuhannya dalam ibadah kepada Allah, lelaki yang bergantung hatinya di masjid, dan seterusnya. Itu mah selamat. Nah, ini mereka yang butuh pertolongan, mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, lalu mereka berkata, antal ladzi khalaqakallahu biyadihi, Anda adalah makhluk yang Allah ciptakan Anda dengan tangannya langsung, ya, tidak lewat ibu bapak, tidak lewat orang tua. Wa nafakha fika min ruhi, dan meniupkan ruhnya langsung kepada Anda. Ini sekaligus kritikan nanti, ya, kritikan buat agama Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan, karena ruh Yesus itu ruh yang langsung ditiupkan oleh Tuhan. Maka jawabannya bukan hanya Yesus, bukan hanya Nabi Isa, tetapi juga Nabi Adam. Bahkan kita sudah sering bahas, kalau memang Tuhan itu sengaja menurunkan Yesus untuk menebus dosa manusia, saking sayangnya Tuhan sampai mengorbankan anaknya, kok kenapa lama-lama banget, ya? Bukan dari sejak awal Nabi Adam, ya, turunkan. Kalau Nabi Adam berbuat dosa, turunkan langsung. Masa membiarkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dalam dosa, ya. Jadi kalau Yesus penebus dosa itu berarti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua berdosa, ya, akibat dosa Nabi Adam dulu. Jadi ditiupkan ruhnya langsung. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau. Fasfa'lana, maka ajukanlah syafaat buat kami, inda rabbina, di sisi Rabb kami. Fayaqulu, lalu kemudian Nabi Adam menjawab, lastu hunakum, aku tidak layak untuk itu. Wa yadhkuru khati'atahu, dan dia menyebutkan dosanya, bukan dosa itu, ya, kesalahannya. Kalau dosa berarti sudah
tidak diampuni ya. Kesalahan, pernah berbuat kesalahan Nabi Adam sudah pada tahu, yaitu memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi. Pohon khuldi teh bahasa dari setan, Syajaratul khuld. Dia merasa malu. Wa yaqulu, dan kata Nabi Adam, itu Nuhan, datangilah oleh kalian Nabi Nuh, awala rasulin ba'athahullah, rasul pertama yang Allah utus. Jadi di sini ada istilah beda nabi dan rasul. Nabi Adam kan nabi, tapi Nabi Adam mengatakan rasul pertama itu adalah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh diutus buat umat. Kalau Nabi Adam belum ada umat saat itu, baru keluarga. Fayatunahu, lalu mereka kemudian mendatangi Nabi Nuh. Fayaqulu, tapi kemudian Nabi Nuh menjawab, ketika diajukan oleh manusia, Anda kan Rasul pertama. Kata Nabi Nuh, lastuhunakum, aku tidak layak untuk mengajukan syafaat itu. Wa yadhkuru khoti'atahu, dan dia menyebutkan dosanya atau kesalahannya. Apa kesalahan Nabi Nuh? Kesalahan Nabi Nuh yang ditegur dalam surat Hud. Dia meminta ampunan buat anaknya yang kafir. Dia protes kepada Allah, mengapa anaknya yang kafir tidak diselamatkan, padahal Allah sudah janji ya. Fa idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka, itu wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa man aman. Jadi kata Allah, nanti kalau sudah datang saatnya banjir mau datang, bawa semua keluarga kamu, selamatkan. Nah, ternyata kan anaknya tidak. Itulah yang nanti dipertanyakan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Inna bani min ahli, ya Allah, anakku kan juga keluargaku, kenapa tidak diselamatkan? Nanti Allah jawab, innahu laisa min ahlik, anak kamu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, karena amalnya tidak sholih. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, itu batal jadi status jadi anaknya, maka tidak dapat waris. Lain cina lain anak. Nah, Allah langsung menegur, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan nanya, jangan protes kepadaku yang kamu tidak punya ilmu. Itu yang membuat Nabi Nuh malu. Kata Nabi Nuh, itu Ibrahim, kalian datangi saja Nabi Ibrahim. Alladzi takhadahullah khalilan, yang telah dijadikan kekasih oleh Allah. Nabi Ibrahim dijadikan kekasih oleh Allah karena berhasil melalui berbagai ujian yang berat ya. Wa itibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatam mahun. Ujian berat, harus mengasingkan istrinya, membunuh anaknya ya, banyak. Harus siap dibakar. Lalu kemudian umat manusia datang ke Nabi Ibrahim dan mengajukan permohonan, fayaqulu lastuhunakum wa yadhkuru khoti'atahu. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak pantas. Dan Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Ada dua riwayat. Dalam riwayat lain, kesalahannya itu adalah memohon ampunan buat ayahnya yang kafir ya. Makanya di surat Al-Mumtahanah, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Itu mah tidak jadi uswah hasanah ya. Nabi Ibrahim itu laqad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanah ya. Kecuali
permohonan Nabi Ibrahim, aku akan memohonkan ampunan untuk kamu nanti di akhirat. Itu nggak boleh. Yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan apa kesalahan atau dosa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan sendiri, ya, saya punya 3 kesalahan, yaitu pernah berbohong 3 kali. Jadi kemudian umat manusia datang ke Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim merasa tidak layak dan dia menjelaskan kesalahannya. Kesalahannya itu karena dia pernah berbohong 3 kali. Kata beliau sendiri, yang pertama ketika mengecoh para penyembah bintang, matahari dan bulan dengan mengatakan hadza rabbi, oh ini Tuhanku. Itu kan Nabi Ibrahim sedang berbohong, sedang mengecoh. Lalu ketika hilang bintang itu, loh kok masa Tuhan hilang, saya nggak percaya sama Tuhan yang ini, gitu kan. Ini Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim berbohong ketika mengatakan saya sakit, ada di surat As-Saffat, nanti dibaca malam, ya. Faqala inni sakim fatawallau anhu mudbirin, untuk mengecoh umatnya agar kemudian menjauh dari dia. Dan kemudian Nabi Ibrahim datang menghancurkan patung-patung itu. Yang ketiga, ketika ditanya oleh raja, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu yang menghancurkan patung ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ini nih yang menghancurkannya patung yang paling besar, tanya aja fas'alu. Gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim tidak langsung menjawab, "Ya, saya menghancurkan," tapi itu tuh patung yang paling gede yang menghancurkannya. Sebetulnya itu siasat saja, tapi Nabi Ibrahim merasa itu sebagai sebuah kesalahan dan beliau merasa tidak layak untuk mengajukan syafaat. Lalu kata Nabi Ibrahim, itu Musa, datangi saja Nabi Musa, alladzi kallamahullah, yang Allah langsung menyampaikan firman kepadanya, tidak lewat Jibril. Fayatunahu fayaqulu lastu hunakum, ketika mereka mendatanginya, kemudian Nabi Musa sama mengatakan saya tidak layak. Fayadkuru khoti'atahu, lalu kemudian Nabi Musa menjelaskan kesalahannya, ya, kesalahan Nabi Musa karena pernah memukul tidak sengaja sampai membuat orang Mesir mati. Kata Nabi Musa, itu Isa, datangi saja Nabi Isa. Fayatunahu, maka umat manusia datang ke Nabi Isa. Fayaqulu lastu hunakum, dia menjawab, aku tidak layak untuk itu. Itu Muhammadan, ya, dalam riwayat lain disebutkan karena Nabi Isa malu menjadi nabi satu-satunya yang disembah oleh umatnya. Nabi lain gak ada yang disembah oleh umatnya, ini disembah oleh umatnya. Maka kata Nabi Isa, datangi saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini jadi penjelasan apa yang dimaksud di surat Al-Fat, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Maksudnya adalah Nabi Muhammad tidak akan pernah punya kesalahan seperti nabi-nabi sebelumnya, baik di masa sebelumnya atau di masa sesudahnya. Fayatuni, lalu kemudian umat manusia datang kepadaku.
Fa astadzinu ala rabbi, lalu aku minta izin untuk Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu lahu sajidan, ketika aku melihatnya aku kemudian bersujud. Ketika Nabi melihat Allah, kemudian Nabi bersujud. Fa yad'uni masyaallah, lalu Allah membiarkan Nabi sujud sekehendak Allah. Tsumma yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak, kata Allah, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kamu pasti akan diberi. Wa qul yusma', berkatalah kamu akan didengar. Wasfa' tusaffa', dan mohonlah syafaat, kamu akan diberi izin memberikan syafaat. Farfa'u ra'si, lalu aku, kata Nabi SAW, mengangkat kepalaku dari sujud. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, lalu aku memuji Rabbku dengan tahmid yang dia ajarkan kepadaku. Walau alam, apakah alhamdulillahi rabbil alamin atau bagaimana. Tsumma asfa'u, kemudian aku memberikan syafaat. Fayahuduli haddan, tapi masih dibatasi. Tsumma ukhrijuhum minan nar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Jadi ini hadis jelas menyebutkan penghuni neraka yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari neraka, dan nanti yang dijelaskan di hadis kemarin ini dimasukkan ke sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke surga. Tapi masih dibatasi, belum semua. Wa udkhiluhumul jannah, aku masukkan mereka ke surga. Tsumma a'udu, kemudian aku kembali lagi. Fa qamusajidan mislahu fi tsalitsah awir rabi'ah, kemudian aku sujud kembali sampai berulang kali, sampai 3 kali atau 4 kali. Kalau dalam riwayat Muslim jelas ya, 3 kali. Lalu yang keempat kalinya Nabi bukan memohon syafaat, tetapi laporan. Ma baqiya finnar illa man habasahul Qur'an, sekarang tidak tersisa di neraka kecuali yang tertahan oleh Al-Qur'an. Maksudnya wajib alaihil khulud, yang wajib kekal di neraka, yaitu orang kafir yang tidak beragama Islam. Dalam riwayat lain disebutkan, jadi 3 kali itu, yang pertama kata Nabi, kata Allah, keluarkan dari neraka yang dalam hatinya masih ada seberat gandum, ya. Gandumnya gandum yang besar, gandum syair. Lalu kata Allah yang kedua kalinya, keluarkan dari neraka yang dalam hatinya masih ada biji seberat biji sawi, lebih kecil. Ya, kalau gandum mungkin mirip beras, kalau sawi mungkin seperti terigunya, ya, yang sudah ditumbuk halus. Nah, yang ketiganya kata Allah, keluarkan yang lebih kecil dari itu sekalipun, tapi masih ada keimanan. Nah, yang keempatnya baru Nabi laporan, sudah tidak tersisa orang beriman di neraka, semuanya sudah dipindah ke surga, yang di neraka hanya tinggal orang-orang kafir. Ini hadis ini gambaran episode yang panjang tapi diringkas, ya. Soalnya kalau kita telusuri semua sanadnya, jadi hadis syafaat ini menjelaskan ada 7. Jadi Nabi tidak langsung ke yang di neraka dikeluarkan, ya. Tadi kan yang pertama Nabi memohon keringanan agar semua yang ada di padang mahsyar, di padang mauqif diringankan, mereka sampai ke hisab. Nah, nanti yang keduanya Nabi memohon agar orang
yang 70.000 yang sudah kita bahas itu mereka masuk surga langsung tanpa dihisab. Yang ketiga, Nabi memohon kaum muslimin yang dihisab, yang seharusnya disiksa, Nabi memohon agar mereka juga masuk surga langsung, tidak ke neraka dulu. Jadi nanti ada yang sebenarnya dia harusnya ke neraka dulu karena ada amal jeleknya, tetapi tidak jadi berkat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, dalam riwayat lain disebutkan yang di sini mereka adalah pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka lalu kemudian dipindahkan ke surga. Yang kelima, Nabi memohon agar orang-orang kaum mukminin yang solih tapi derajatnya rendah diangkat derajatnya, ya, melalui amal-amal solihnya, kemudian diangkat derajatnya, jadi menempati surga yang atas. Kemudian yang ke-6, Nabi memohon, ya, dalam proses syafaat ini agar orang yang seimbang amal baik dan amal jeleknya, yaitu al-a'raf, ya, ashabul a'raf, sesudah dihisab teh amal baiknya habis, pakai nutup amal jeleknya juga habis. Ke surga, oh amal hadena, ke neraka geus beak amal gorengna. Nah, Nabi memohon agar ashabul a'raf ini dimasukkan ke surga. Kemudian yang terakhir, Nabi memohon syafaat untuk penghuni surga yang paling akhir, yang nanti ada hadisnya khusus, ya. Dia disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah saum. Nama dosa lah preman, terpensiun di preman, ya. Tapi sebelum mati dia meminta ke anak-anaknya, kayak lamun bapak maut, duruk bapak bakar jenazah saya, dan nanti abunya taburkan ke sungai, ke laut, ke gunung, agar bapak tidak ketahuan, agar bapak tidak tertangkap oleh malaikat. Jadi malaikat liur neangan di mana. Memang begitu hadisnya, ya, sampai kemudian Allah menakdirkan kumpulkan jasadnya. Ditanya, kenapa kamu begitu? Saya takut kepada engkau. Ya, masih ada takut saja. Tapi terakhir ke surga, ya, dia paling lama. Kalau ukuran lamanya sampai 500.000 tahun, antara 1.000 sampai 500.000 tahun, mungkin dia 500.000 tahun seharinya di neraka nya mangga we dek nyobaan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu jadi babak syafaat yang dijelaskan dalam hadis. Di sini tergambar betapa Nabi kita itu betul-betul menjadi sumber keselamatan manusia kelak di akhirat, sehingga pantas Nabi mengatakan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada dirinya sendiri sekalipun. Karena orang tua gak bisa menyelamatkan, anak tidak bisa menyelamatkan, istri tidak bisa menyelamatkan, suami demikian, diri sendiri gak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Nggak ada pertanyaan? Saya langsung ya. Oh, mangga. Dan dulu pernah ada syafaatnya bisa dari orang-orang soleh, bisa dari teman-teman yang soleh. Apa bedanya dengan syafaat yang ini? Ya, jadi ada syafaat Nabi, ada syafaat orang-orang solih. Yang sedang kita bahas ini syafaat Nabi yang sampai 7 itu, ya. Nanti akan kita bahas syafaat orang-orang soleh.
Jadi tunggu episode berikutnya. Ada ya. Jadi di sini pentingnya kita berteman dengan orang-orang solih, karena nanti orang solih itu akan jadi saksi menyelamatkan kita. Kita kan saksi ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kita umat Nabi Muhammad itu jadi saksi. Kita bisa menyelamatkan. Seandainya saya gitu. Ya Allah, idahan ka surga ke. Ilah ka surga ke. Atak sing loba kahadean ka anak. Ngara di ka surga ke. Ciri khas ustaz ada ka surga we. Begitulah. Itu ada hadisnya jelas sahih. Al-Quran Hadis? syafaat kan Al-Quran. Ya, Al-Quran juga jadi syafaat. Lewat syafaat Nabi ini, itu yang nanti menaikkan derajat. Di antaranya kan ada orang tua yang kaget, kok kenapa saya masuk surga, surganya juga yang paling atas, perasaan biasa-biasa dulu di dunia. Karena ternyata dia sudah memaksa anaknya untuk belajar Al-Quran. Di hadis-hadis itu ada Al-Quran jadi syafaat, termasuk Al-Baqarah, Al-Imran ya, jadi pembela seseorang nanti di akhirat dari siksa neraka, karena dia sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi yang belum bakal disiksa. Yang bisa membela itu Al-Baqarah dan Al-Imran semuanya, tapi diutamakan ini diantaranya Al-Baqarah dan Al-Imran. Makanya di pesantren 27 hafalan itu sesudah 5 juz terakhir, karena ini kan mufassal. 5 juz terakhir itu mufassal yang Nabi baca dalam sholat ya, langsung ke awal. Kalau yang lain biasanya 10 juz terakhir, kita tidak, langsung ke awal dulu sampai 10 sampai sabut tiwal. Sabut tiwal itu 10 juz, 7 surat yang panjang sampai at-taubah itu 10 juz ya. Nah nanti dari sana silakan, boleh bebas mau ke belakang lagi, mau melanjutkan silakan. Itu karena begitu padilahnya ya, dari belakang lalu ke Al-Baqarah, ke Al-Imran dan seterusnya, sabun tiwal. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.